Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Saleh dengan NIM 2305313. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan organisasi. Baiklah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Habibi Silpi Amarta dengan NIM 2305367, Khairul Saleh dengan NIM 2305313, Fahrelia Putri Pratama dengan NIM 2305318, Yolanda Aprilia dengan NIM 2305347. Nah, di sini Habibi Silpi Amarta akan menjelaskan materi yang pertama, Fahrelia Putri Pratama akan menjelaskan materi yang kedua, dan Yolanda Aprilia yang akan menjelaskan materi yang ketiga. Yang pertama mengenai pendahuluan yang akan saya bacakan. Dalam dunia bisnis yang selalu berubah, organisasi yang ingin bertahan dan berkembang harus menerima perubahan. Organisasi dipaksa untuk beradaptasi karena perubahan kebijakan pemerintah, persaingan global, dan kemajuan teknologi. Namun, anggota organisasi yang tidak nyaman dengan ketidakpastian atau khawatir tentang dampak perubahan pada pekerjaan mereka sering menghentikan proses perubahan. Oleh karena itu, menjalankan transisi menuju organisasi yang lebih fleksibel membutuhkan manajemen perubahan yang baik. Manajemen perubahan melibatkan langkah-langkah yang terstruktur untuk menemukan perubahan yang diperlukan, membuat komunikasi yang mudah dipahami, dan menawarkan dukungan dan pelatihan kepada karyawan. Dengan cara ini, organisasi dapat mengurangi kekhawatiran di dalamnya dan mendorong perubahan. Namun, menghadapi perubahan berarti tidak hanya mengatasi hambatan, tetapi juga memanfaatkan peluang. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Habibi Silvia Marta. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai kekuatan penyebab perubahan. Dalam dunia bisnis akan selalu berubah, dan perusahaan yang ingin tetap relevan dan berdaya saing harus dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Dalam organisasi terjadi banyak perubahan yang disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks, baik dari dalam maupun luar organisasi. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengelola perubahan dengan baik dan memastikan bahwa organisasi akan bertahan dan berhasil di masa depan. Salah satu penyebab utama perubahan organisasi adalah perubahan dalam lingkungan bisnis. Perubahan dalam lingkungan bisnis ini disebabkan oleh regulasi yang berubah, kemajuan teknologi, dan dinamika pasar. Misalnya, organisasi yang telah dipaksa untuk mengubah strategi mereka sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi seperti AI, Internet of Things, dan otomatisasi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, atau platform digital baru dapat mengubah cara organisasi beroperasi secara fundamental. Organisasi yang tidak mengikuti perkembangan teknologi mungkin akan tertinggal dan harus melakukan perubahan yang signifikan untuk tetap bersaing. Selain faktor eksternal, perubahan juga bisa dipicu oleh dinamika internal organisasi sendiri, misalnya perubahan dalam struktur organisasi seperti merger, akuisisi, dan restrukturisasi internal seringkali memicu perubahan dalam budaya perusahaan, proses kerja, dan sistem manajemen. Perubahan kepemimpinan juga bisa menjadi penyebab perubahan. Ketika ada pergantian kepemimpinan, visi, nilai, dan prioritas strategis organisasi seringkali ikut berubah. Kepemimpinan baru mungkin membawa gagasan-gagasan baru yang mengarah pada perubahan dalam budaya dan praktik kerja. Selanjutnya, perubahan dapat disebutkan oleh perubahan dalam kebutuhan atau preferensi pelanggan. Perubahan dalam preferensi atau kebutuhan pelanggan dapat mendorong perusahaan untuk menyesuaikan produk atau layanan mereka. Perusahaan yang menanggapi umpan balik pelanggan cenderung lebih sukses dan mempertahankan dan menarik klien. Selain itu, perubahan dalam demografi tenaga kerja juga bisa mempengaruhi organisasi. Perubahan dalam demografi tenaga kerja seperti peningkatan jumlah generasi milenial atau perubahan dalam harapan pekerja terhadap keseimbangan kerja hidup dapat memaksa organisasi untuk menyesuaikan kebijakan, sumber daya manusia, dan praktik manajemen. Terakhir, organisasi juga dapat berubah karena persaingan global. Persaingan yang semakin ketat di pasar global atau perubahan dalam dinamika perdagangan internasional dapat memicu perubahan dalam strategi bisnis dan operasional. Organisasi harus memiliki rencana yang jelas dan komunikasi yang efektif untuk
hadapi perubahan. Komunikasi yang baik dapat memastikan bahwa perubahan diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan efisien. Ini juga penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kekuatan dan fleksibilitas yang cukup untuk mengatasi perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal mereka. Jika mereka memiliki rencana yang tepat, perusahaan dapat mengubah tantangan yang datang dengan perubahan yang menjadi kesempatan untuk berkembang dan membuat inovasi yang berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Habibie Silvia Marta yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Rilia Putri Pratama. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang penolakan proses dalam mengelola perubahan. Perubahan adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Keadaan sebelumnya menjadi keadaan Perubahan merupakan hal yang cukup sulit dalam perusahaan kecil. Di lain pihak, perusahaan besar yang melakukan perubahan juga membutuhkan kekuatan yang besar. Perubahan dalam organisasi merupakan tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi yang akan datang guna meningkatkan aktivitas. Perubahan pada organisasi dapat dikarenakan oleh 3 teori, yaitu yang pertama teori te- teleologikal yang menjelaskan bahwa perubahan pada organisasi terjadi karena organisasi ingin menjadi yang lebih baik dengan selalu mengevaluasi, eksekusi, merancang tujuan baru, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teori life cycle yang menjelaskan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi disebabkan tergantung pada lingkungan eksternal, siklus melalui tahapan awal hingga akhir. Yang selanjutnya yaitu teori dialektikal yang menjelaskan bahwa organisasi adalah seperti multicultural society. Ketika ada satu bagian yang menguasai lainnya, maka tujuan organisasi akan diperbaharui. Selanjutnya yaitu mengelola perubahan. Apabila sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemui tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Eh, un- untuk dapat mengelola perubahan organisasi dapat dilakukan dengan beberapa hal yang berikut. Yang pertama yaitu memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Yang kedua, komunikasi. Penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Yang ketiga, partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang keempat, yaitu mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari suatu saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang kelima, melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat terus berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Hmm. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Rilia Putri Pratama yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yolanda Aprilia.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis inovasi untuk menghadapi perubahan. Perubahan adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi perubahan, diperlukan inovasi. Inovasi adalah proses penciptaan dan penerapan ide-ide baru yang dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan dan peluang yang muncul akibat perubahan. Berikut adalah beberapa jenis inovasi yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan. 1. Inovasi produk. Produk baru. Menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang baru muncul akibat perubahan. Peningkatan produk. Memperbaiki atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk membuatnya lebih baik, lebih efisien, dan lebih kompetitif. Layanan baru. Menawarkan layanan baru yang dapat melengkapi produk yang sudah ada atau memberikan solusi baru untuk permasalahan konsumen. 2. Inovasi proses. Pertama, otomatis. Mengotomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas. 2. Digitalisasi. Mengubah proses bisnis manual menjadi digital untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan merestrukturisasi organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan kolaborasi. Tiga, inovasi model bisnis. Model bisnis baru menciptakan model bisnis baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen dan perusahaan. Sumber pendapatan baru. Menemukan sumber pendapatan baru untuk meningkatkan profitabilitas dan ketahanan perusahaan. Selanjutnya, memasuki pasar baru untuk memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan penjualan. 4. Inovasi sosial. Sosial baru mengembangkan solusi baru untuk masalah sosial seperti kemiskinan, kelaparan, dan pendidikan. Teknologi untuk kebaikan. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan memecahkan masalah sosial. Model kolaborasi baru. Membangun kolaborasi antar sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan sosial. 5. Inovasi budaya. Budaya inovasi. Menciptakan budaya organisasi yang menghargai dan mendukung inovasi. Pembelajaran berkelanjutan. Mendorong karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Keterbukaan untuk perubahan. Menerima dan beradaptasi dengan perubahan dengan cepat dan kreatif. Sekian penjelasan materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih kepada Yolanda Aprilia yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil presentasi kami yaitu, dalam sebuah organisasi, perubahan selalu terjadi. Perubahan dalam sebuah organisasi dapat dipicu oleh perubahan lingkungan bisnis, kemajuan teknologi, dinamika internal organisasi, perubahan kebutuhan pelanggan, perubahan sosial dan budaya, krisis atau tantangan, perubahan demografi tenaga kerja, dan persaingan global. Untuk menghadapi perubahan, organisasi harus memiliki rencana yang jelas dan berkomunikasi dengan baik dengan semua karyawannya untuk memastikan bahwa perubahan diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat penting. Selain itu, perubahan membutuhkan manajemen yang baik yang mencakup melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan memotivasi mereka. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.